Di sebuah gang sempit di sudut kota, hidup seorang anak perempuan bernama Rara. Tubuhnya kecil, kulitnya coklat sawo matang, dan rambutnya selalu dikuncir dua, meski seringkali kusut karena angin dan debu jalanan. Umurnya baru 9 tahun, tapi matanya menyimpan kedewasaan yang tidak dimiliki anak-anak seusianya. Tatapannya tajam, bukan karena marah, tapi karena ia terbiasa membaca situasi. Dari mana angin datang, dari mana suara klakson membahana, dan dari mana bahaya bisa muncul. Rara tinggal bersama ibunya, Butatik, seorang pemulung yang bekerja dari subuh hingga malam. Rumah mereka hanyalah petakan kecil berdinding tripleks, atapnya dari seng karatan, dan lantainya masih tanah. Tapi di sanalah Rara tumbuh, bukan dalam kemewahan, tapi dalam cinta yang sederhana dan tulus. Setiap pagi, Butatik akan menyelipkan bekal nasi dengan telur dadar ke dalam kotak makan Rara, dan setiap malam, mereka akan makan bersama meski hanya dengan sisa sayur asem yang dipanaskan ulang. Hari itu, ketika Rara pulang sekolah dengan sandal jepit yang mulai aus, Butatik menyambutnya dengan senyuman lelah. Tangannya kotor, baju lusuhnya bau matahari dan plastik bekas. Tapi ia menggenggam sesuatu yang membuat mata Rara langsung berbinar. Sebuah palu kecil berwarna kuning cerah, dengan ujung logam yang sedikit bengkok. "Ini buat kamu," kata Butatik sambil mengusap kepala anaknya. "Ibu nemu di tempat barang bekas tadi pagi. Masih bagus. Loh, kamu simpan ya? Siapa tahu suatu hari kamu butuh." Rara menatap palu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia membolak-baliknya, mencoba menggenggam gagangnya yang licin karena sisa ket. Meski kecil, palu itu terasa kokoh. Ada sesuatu yang aneh di dalamnya, entah kekuatan, atau hanya imajinasi anak kecil yang terlalu banyak menonton film kartun. "Kalau kamu dalam keadaan darurat," lanjut ibunya, "pakai ini. Jangan buat mainan. Ya, simpan di tas kamu." Tapi seperti anak-anak pada umumnya, Rara justru menjadikan palu itu sebagai senjata rahasia dalam permainannya sehari-hari. Kadang ia pura-pura menjadi polisi yang menyelamatkan orang dari kebakaran. Kadang ia mengayunkannya seolah-olah itu adalah alat sihir seperti di dongeng yang sering ia baca di perpustakaan sekolah. Rara memang suka membaca. Meski tidak punya banyak uang untuk beli buku, ia rajin meminjam di perpustakaan sekolah. Cerita-cerita tentang pahlawan kecil, penyelamat dunia, anak-anak cerdas yang bisa mengubah nasib, semuanya ia lahap. Dalam pikirannya, ia ingin menjadi seseorang yang berarti, bukan sekadar anak dari gang sempit yang sering dilupakan. Namun, dunia tidak selalu ramah pada anak seperti Rara. Di sekolah, ia sering jadi bahan ejekan karena bajunya yang lusuh atau tasnya yang penuh tambalan. Ada anak-anak kaya yang memandang rendah dan menutup hidung saat ia lewat. Tapi Rara tidak pernah menangis di depan mereka. Ia hanya menatap tajam dan berjalan lebih cepat, sembari menggenggam erat palu kecilnya yang selalu ia simpan di saku tas. "Suatu hari," gumamnya dalam hati, "aku pasti bisa bikin mereka berhenti tertawa." Setiap malam sebelum tidur, Rara sering berbaring di atas tikar usang, menatap langit-langit yang berlubang dan memandangi bintang dari sela-sela atap. Dalam doanya yang lirih, ia memohon pada Sang Pencipta agar suatu hari ia diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ia tahu, hidupnya tidak akan mudah. Tapi jika ia bisa melakukan sesuatu yang besar, walau hanya sekali, itu sudah cukup baginya. Butatik sering berkata, "Hidup itu soal keberanian, Ra. Orang miskin kayak kita nggak bisa cuma duduk diam nunggu nasib berubah. Kadang, kita harus nyelipin tangan ke celah-celah pintu dunia, lalu dobrak pelan-pelan. Jangan pernah takut." Kata-kata itu menancap dalam. Lebih tajam dari buku manapun yang pernah Rara baca. Ia menyimpannya seperti harta, bersama palu kecil yang kini mulai berkarat di ujungnya karena terlalu sering dikeluarkan dan dimainkan. Hari-hari Rara berlalu seperti biasa. Sekolah, membantu ibu memilah sampah, belajar membaca buku cerita tua, dan tidur ditemani suara tikus dan hujan yang bocor dari atap. Tak ada yang luar biasa. Tak ada yang istimewa. Tapi hidup tetap berjalan. Namun, di balik rutinitas itu, dunia sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah pertemuan takdir, di jalan yang tidak ia duga. Sebuah kejadian yang akan menuntut keberaniannya, bukan dalam bentuk permainan, tapi nyata. Dan ketika saat itu tiba, palu kecil yang dianggap mainan itu akan membuktikan dirinya lebih dari sekadar besi tua. Langit siang itu tampak muram, seolah menyimpan sesuatu di balik awan-awan kelabu yang menggantung rendah. Udara lembab, dan angin berhembus dengan dingin yang tidak biasa. Rara melangkah pulang dari sekolah sambil menatap langit dengan waspada.
Ia tahu, sebentar lagi hujan turun. Jalur yang ia lewati adalah jalur biasa, melewati lapangan bola yang rumputnya sudah hampir habis, berbelok ke jalan setapak sempit di pinggir got, lalu menyeberang melewati pertigaan jalan besar. Tapi hari itu ada yang terasa berbeda. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara pedagang, motor lewat, atau anak-anak bermain, kini sunyi. Seolah seluruh kota sedang menahan napas. Rara mengeratkan pegangannya pada tali tasnya yang usang. Ia mempercepat langkah, melewati barisan rumah-rumah semi permanen yang berdiri rapat. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah mobil mewah terparkir agak miring di pinggir jalan besar yang biasanya ramai. Mobil itu mencolok, warna hitamnya mengilap, dan kacanya sangat gelap. Tapi yang membuat Rara berhenti bukan karena mewahnya mobil itu, melainkan karena posisi mobil yang janggal dan tidak ada satupun orang di sekitarnya. Ia berdiri sekitar 5 meter dari mobil itu. Hujan mulai turun. Gerimis kecil yang berubah menjadi tetesan deras dalam hitungan detik. Suara gemericik hujan memantul dari atap seng dan aspal. Jalan mulai basah, dan angin meniup rambut Rara hingga lepas dari ikatannya. Tapi ia tetap berdiri, matanya tak lepas dari mobil itu. Lalu ia melihatnya. Di balik kaca depan yang berkabut oleh embun, ada sosok pria yang tampak tertunduk di kursi kemudi. Wajahnya tidak jelas, tapi dari gerak tubuhnya yang nyaris tak bergerak, Rara tahu ada yang tidak beres. Ia mendekat perlahan. Suara hujan memekakan telinga, tapi detak jantungnya lebih keras. Ia menempelkan wajahnya ke jendela sisi kemudi, menyeka embun dengan telapak tangannya. Pria itu tak sadarkan diri. Tubuhnya limbung, kepalanya terkulai ke samping, dan wajahnya pucat. Rara bisa melihat bibirnya bergerak sangat pelan, seperti orang kehabisan napas. Panik mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia mengetuk kaca dengan keras. Pak, bangun. Tapi tak ada jawaban. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada orang dewasa, siapa saja, yang bisa membantunya. Tapi jalanan tetap kosong. Hujan makin deras. Dalam hitungan detik, pikirannya melompat pada banyak hal. Apa dia pingsan? Apa dia masih hidup? Suaranya tercekat. Lalu ia teringat sesuatu. Palu kecil itu. Tangannya langsung menyambar resleting tasnya. Ia mengaduk-aduk isinya, hingga menemukan palu berwarna kuning yang sudah mulai berkarat di ujung. Ia menatap benda itu sejenak, seolah meminta izin. Lalu dengan gemetar, ia berdiri di samping kaca kemudi dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Maaf ya, Pak, tapi aku harus bantu. Dor. Sekali hentakan. Suara kaca pecah seperti suara peluit dalam stadion kosong. Kaca mobil retak, tapi belum runtuh sepenuhnya. Ia mundur, napas terengah, lalu mengangkat palunya lagi. Dor. Kali ini kaca benar-benar pecah. Potongan kecilnya jatuh ke jok, sebagian berserakan di aspal. Bau logam, hujan, dan ketakutan bercampur jadi satu. Rara menyingkirkan serpian kaca dengan hati-hati, lalu menarik gagang pintu dari dalam. Pintu terbuka, udara dingin langsung menyapu wajah pria itu. Rara menyentuh bahunya. Pak, bangun, tolong. Tapi pria itu tetap tak merespon. Ia mencoba mengguncang tubuhnya. Hujan kini membasahi separuh tubuhnya, tapi ia tak peduli. Ia menepuk-nepuk pipi pria itu, memanggil lagi dan lagi. Tubuh pria itu dingin, tapi masih bernapas. Sangat pelan, tapi ada. Dengan kekuatan kecilnya, Rara mencoba menyeret tubuh pria itu keluar mobil. Ia menurunkan sabuk pengaman, lalu menahan kepala pria itu agar tidak terbentur. Kakinya gemetar karena dingin dan ketegangan. Tapi ia tidak berhenti. Beberapa detik kemudian, suara motor terdengar mendekat. Seorang tukang ojek berhenti karena melihat kerumunan orang yang mulai datang dari seberang jalan. Warga mulai berdatangan, membawa payung, menyelip di antara kendaraan. Itu siapa? Kecelakaan. Anak kecil? Dia ngapain pecahin kaca mobil? Ada orang pingsan di dalam. Rara terhuyung, tubuhnya basah kuyup, dan palu kuningnya tergeletak di tanah. Seorang ibu mendekap tubuh Rara dan bertanya, "Kamu kenapa, Nak? Siapa yang di dalam mobil?" Tapi Rara hanya bisa menjawab pelan, "Dia butuh pertolongan. Dia nggak bisa napas." Beberapa pria dewasa segera membantu mengangkat tubuh pria itu, meletakkannya di trotoar, dan memberi pertolongan pertama semampu mereka. Ambulans dipanggil. Polisi datang. Kerumunan makin ramai. Di tengah semua hiruk-pikuk itu,
Rara duduk di aspal, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya pucat, tangan kecilnya gemetar karena kedinginan. Tapi matanya tetap menatap pria yang barusan ia selamatkan. Bukan rasa bangga yang muncul. Bukan rasa hebat. Tapi rasa khawatir yang besar. Semoga dia selamat, bisiknya lirih. Di saat yang sama, seseorang memotret kejadian itu. Dalam satu jepretan, wajah pucat Rara, palu kecil di tanah, dan mobil mewah dengan kaca pecah masuk dalam bingkai. Seseorang lainnya merekam dengan ponsel, menangkap suara hujan dan suara orang-orang yang terkejut. Dan di antara potongan rekaman yang terekam itu, tak ada satupun yang tahu bahwa keputusan kecil anak itu akan membuka pintu besar menuju sesuatu yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Tubuh pria itu masih terbaring di trotoar saat ambulans akhirnya datang, menerobos kerumunan yang mulai padat di tengah hujan yang belum juga reda. Sirine meraung keras, memecah suara gaduh warga yang saling bertanya, berspekulasi, dan merekam dengan kamera ponsel masing-masing. Petugas medis segera berhambur keluar, membawa tandu, dan menghampiri pria yang diselamatkan Rara. Pasien laki-laki, sekitar 40 tahun, napas lemah, tidak responsif. Salah satu petugas memberi kode pada timnya, lalu memeriksa denyut nadi. Masih ada, segera bawa masuk. Rara hanya bisa berdiri diam. Bajunya lepek, wajahnya dingin dan pucat, tapi tatapannya tajam, masih terkunci pada tubuh pria itu yang perlahan diangkat ke atas tandu. Saat satu dari petugas medis menoleh padanya, ia bertanya pelan, "Kamu yang temukan dia?" Rara mengangguk tanpa suara. Tenggorokannya terasa kering, meski hujan membasahi seluruh tubuh. Petugas itu hanya menatapnya sejenak, lalu mengangguk dan kembali fokus membantu timnya. Dalam waktu singkat, pintu belakang ambulans tertutup, dan kendaraan itu melaju pergi, menyisakan percikan air dan sorot lampu merah biru yang memantul di jalanan basah. Beberapa warga masih memandang ke arah Rara, tapi kini dengan tatapan yang berbeda. Ada yang bingung, ada yang heran, bahkan ada yang mulai menyalahkan. Anak kecil kok bisa-bisanya mukul kaca mobil orang? Itu mobil orang kaya. Loh, kalau salah-salah, bisa dituntut. Mana ibunya anak ini? Kok dibiarkan main hujan-hujanan? Rara mengepalkan jemarinya. Ucapan itu seperti peluru tak kasat mata yang menghantam dadanya. Padahal tadi mereka hanya berdiri diam, tak ada yang berani bertindak. Tapi kini, mereka mulai melemparkan pertanyaan dan tuduhan. Lalu datanglah polisi. 2 orang berseragam lengkap berjalan cepat ke arah kerumunan. Salah satunya membawa papan catatan dan satunya lagi berbicara lewat HT. Mereka menyibak kerumunan dan menghampiri titik kejadian. "Siapa saksi mata pertama?" tanya salah satu polisi. Beberapa orang menunjuk ke arah Rara. Tubuh kecil itu tampak seperti titik di tengah badai manusia yang semakin ramai. Polisi menatapnya, lalu berjongkok agar sejajar dengannya. "Kamu yang pecahin kaca mobil itu?" Rara mengangguk pelan. Bibirnya kaku karena dingin dan ketakutan. Polisi itu menyipitkan mata. "Kenapa kamu lakukan itu?" Dengan suara nyaris tak terdengar, Rara menjawab, "Aku lihat dia pingsan. Gak ada orang. Aku cuma pengen nolong." Polisi menatap Rara lama, lalu berdiri dan mencatat sesuatu. "Ada yang bisa konfirmasi?" Seseorang dari kerumunan, seorang bapak parubaya dengan jaket ojek online, mengangkat tangan. "Saya lihat, Pak." Anak ini teriak-teriak manggil orang, tapi nggak ada yang datang. Lalu dia pukul kacanya pakai palu. "Kalau nggak gitu, mungkin orang itu udah." Suara bapak itu tidak selesai, tapi cukup untuk membuat suasana sedikit mereda. Polisi mengangguk dan meminta data saksi. Rara masih berdiri di tempat yang sama, gemetar, hingga seorang ibu dari warga sekitar mendekatinya, meletakkan jaket ke pundaknya. "Nak, kamu hebat," bisik ibu itu. "Ibu bangga sama kamu." Untuk pertama kalinya sejak kejadian tadi, mata Rara berkaca-kaca. Bukan karena pujian, tapi karena akhirnya ada yang melihat bahwa ia hanya mencoba berbuat benar. Namun tak lama setelah itu, seseorang berteriak dari tengah kerumunan. Seorang wanita muda, memakai blazer basah, berlari tergesa sambil menerobos warga. Rambutnya basah, wajahnya panik, dan matanya langsung menyapu area tempat kejadian. "Mana dia? Mana Tuan Bagas?" Kerumunan spontan membuka jalan. Polisi menghampiri wanita itu. "Anda siapa?" "Saya asistennya, Pak. Asisten pribadi Tuan Bagas. Saya baru dikabari bahwa mobil beliau ditemukan di sini. Dan,
Suara wanita itu goyah. Bagaimana keadaannya? Sudah dibawa ke rumah sakit. Beliau ditemukan dalam kondisi tidak sadar di dalam mobil. Bocah ini yang menyelamatkan beliau, jawab polisi sambil menoleh ke arah Rara. Wanita itu menatap Rara seolah baru menyadari keberadaannya. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut dan meraih tangan kecil itu. Kamu yang selamatkan dia. Rara mengangguk, meski bibirnya gemetar. Wanita itu menatapnya lama, matanya basah, lalu tanpa diduga, ia memeluk Rara erat-erat. Terima kasih. Kalau kamu nggak ada, mungkin dia sudah. Pelukannya hangat, namun di kepala Rara masih banyak suara-suara yang tak bisa diam. Suara orang-orang yang menuduh, suara hatinya sendiri yang bertanya apakah ia salah, dan suara yang paling keras, ketakutan akan apa yang akan terjadi setelah ini. Polisi mencatat semua keterangan, menyita palu kecil yang digunakan sebagai barang bukti, dan mengambil identitas sementara dari warga sekitar. Seorang relawan menawari Rara tumpangan pulang, namun Rara menolak. Ia ingin berjalan kaki sendiri, di bawah hujan yang mulai reda, dengan sepatu basah dan tubuh yang menggigil. Langkahnya lambat, tapi mantap. Di sepanjang jalan, ia tidak menangis. Ia hanya berjalan, memikirkan semua yang terjadi, dan satu hal yang terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu dalam keadaan bahaya, ini bisa jadi penyelamat. Ibu benar. Palu itu memang jadi penyelamat. Tapi Rara tak pernah menyangka, yang ia selamatkan bukan cuma nyawa seseorang, tapi juga hidupnya sendiri. Keesokan harinya, pagi yang biasanya dipenuhi dengan aroma tempe goreng dan suara radio tua di gang sempit tempat Rara tinggal berubah menjadi pagi yang kacau. Udara masih dingin bekas hujan semalam, namun gang yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara langkah kaki, bisik-bisik warga, dan dentingan panci yang tertunda digantung karena rasa penasaran. Di depan rumah Butatik, Ibu Rara, berdiri dua lelaki asing berpakaian rapi. Salah satunya memegang kamera besar, satunya lagi menenteng mikrofon. Wajah mereka tidak dikenal oleh siapapun di gang itu, tapi cara mereka berbicara, gestur cepat tangan mereka, dan tas-tas penuh perlengkapan elektronik yang dibawa, semua menandakan satu hal, media. Ibu, betul anak ibu yang menyelamatkan pria dalam mobil mewah itu semalam? Pertanyaan itu menyentak Butatik yang sedang menyapu teras kecil. Ia kaget bukan main. Semalam ia memang mendengar cerita dari Rara tentang kejadian itu, tapi tak menyangka bahwa pagi ini rumahnya akan didatangi orang yang bahkan tidak ia kenal. Apa maksudnya? Saya nggak ngerti, jawab Butatik gugup. Wartawan itu cepat-cepat mengeluarkan ponsel, memperlihatkan cuplikan video yang kini sudah viral di media sosial. Di sana terlihat Rara yang memukul kaca mobil dengan palu kuning, lalu membuka pintu dan menarik seorang pria dewasa yang tak sadarkan diri. Wajahnya terekam jelas. Sorot matanya yang tegang. Bajunya yang basah kuyup. Palu kecil yang tergeletak di aspal. Ini anak ibu, kan? Butatik menatap layar itu dengan gemetar. Ia mengangguk pelan. Ya, itu Rara. Tapi, dia cuma anak kecil. Wartawan tersenyum penuh antusias, seolah menemukan berlian di tumpukan pasir. Justru itu luar biasa, Bu. Anak ibu sudah menyelamatkan nyawa salah satu tokoh penting dari keluarga Wijaya. Tahu kan? Keluarga konglomerat itu. Butatik mengerutkan dahi. Nama itu tidak asing, tapi juga tidak akrab baginya. Ia tak pernah berpikir bisa bersinggungan langsung dengan orang-orang seperti itu. Ia hanya tahu bahwa mereka hidup di dunia yang jauh berbeda, dunia yang tak bisa ia sentuh. Sementara itu, di dalam rumah, Rara duduk diam di kasur tipisnya, memeluk lutut dan menatap kosong ke dinding. Ia belum benar-benar bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat kembali wajah pucat pria itu, suara sirine, dan tatapan orang-orang yang menilainya seperti benda asing. Ia tidak tahu bahwa di luar rumah, namanya sedang menjadi sorotan. Ia tidak tahu bahwa video itu telah ditonton jutaan kali dalam semalam. Ia tidak tahu bahwa dunia telah melihat keberaniannya, dan tidak semua orang akan senang. Ketukan keras di pintu membuat Butatik terlonjak. Kali ini bukan wartawan. Dua pria berpakaian formal masuk, membawa map dan surat izin. Mereka dari kepolisian. Dengan bahasa sopan namun tegas, mereka meminta waktu untuk berbicara. Kami ingin memastikan kondisi Rara. Kami juga ingin mengambil keterangan tambahan. Butatik menelan ludah. Ia memanggil Rara yang masih duduk diam. Anak itu bangkit perlahan. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi tubuhnya menunjukkan kelelahan yang belum sempat pulih.
Salah satu polisi menunduk dan berbicara lembut. "Nak, kamu hebat sekali kemarin. Tapi kami perlu tahu lebih jelas. Bagaimana kamu tahu pria itu butuh bantuan? Kamu kenal sebelumnya?" Rara menggeleng pelan. "Aku cuma lihat dia diam aja. Kayak nggak napas. Terus aku ingat palu di tas. Aku pecahin kacanya. Aku nggak kenal dia." Polisi mencatat, lalu memuji singkat. "Baik, kami hanya perlu pastikan kamu tidak dalam tekanan. Ya, jangan takut. Kamu sudah lakukan hal luar biasa." Setelah mereka pergi, suasana gang semakin ramai. Tetangga datang satu persatu. Ada yang kagum, ada yang hanya ingin tahu. Tapi semua sepakat, anak itu bukan anak biasa. Sayangnya, di balik kekaguman, muncul pula bisik-bisik kecil yang tak kalah tajam dari pujian. Jangan-jangan anak itu cuma cari sensasi. Kalau nanti pria itu meninggal, bisa gawat buat mereka. Mana tahu itu bukan pertolongan, tapi pencurian. Kata-kata itu sampai ke telinga Rara lewat celah jendela dan pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Ia memeluk lututnya makin erat. Dunia luar berubah terlalu cepat. Dulu mereka tak peduli padanya. Sekarang semua mata mengarah padanya, dan itu menakutkan. Saat malam turun, gang menjadi tenang kembali, tapi rumah Rara tak kunjung hening. Rara dan ibunya duduk berhadapan dalam diam. Di antara mereka ada semangkuk sayur bening yang tak disentuh. "Ibu," suara Rara pelan. "Kalau aku nggak pecahin kaca itu, bapak itu bisa mati, kan?" Bu Tatik menatap anaknya, lalu mengangguk perlahan. "Iya, Nak. Kamu udah nolong dia. Tapi kenapa orang-orang bilang aku salah?" Bu Tatik menarik napas panjang, lalu mendekat dan memeluk putrinya. "Karena kadang dunia nggak bisa langsung bedain mana benar, mana salah. Tapi Allah tahu, Rara. Allah tahu hatimu. Dan ibu tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan nyawa seseorang." Rara memejamkan mata. Dalam pelukan ibunya, ia merasa sedikit hangat. Tapi ia tahu, badai belum berakhir. Ia hanya seorang gadis kecil dengan palu karatan. Tapi kini ia telah mengetuk pintu dunia yang lebih besar, dan dunia itu mulai menjerit. Bukan karena takut, tapi karena tak menyangka, seorang anak dari gang sempit bisa membuat suara sebesar ini. Jam menunjukkan pukul 5.15 pagi. Cahaya matahari baru saja menyusup dari sela-sela genteng yang bocor di rumah kecil Rara. Namun kali ini, sinar matahari bukan yang pertama membangunkan gang sempit itu. Suara motor, langkah terburu-buru, dan ketukan tergesa di pintu-pintu rumah warga mengusik keheningan fajar. Rara belum bangun. Tubuhnya lelah. Pikirannya masih tersangkut di kejadian 2 hari lalu. Tapi dunia di luar tidak tidur. Dunia itu sudah terbangun sejak semalam. Karena satu video berdurasi 2 menit 20 detik yang memperlihatkan keberanian seorang anak kecil memecahkan kaca mobil mewah dengan palu kecil. Video itu pertama kali diunggah oleh seorang warga yang tak sengaja merekam saat kejadian. Dalam hitungan jam, tayangan itu dibagikan ribuan kali di media sosial. Paginya, tagar gadis palu menjadi trending nasional. Laman utama berita online penuh dengan judul bombastis. Anak pemulung jadi pahlawan jalanan. Si kecil penyelamat pewaris keluarga kaya. Siapa sebenarnya Rara si pemecah kaca? Warga kampung heboh. Semua orang mendadak ingin tahu siapa Rara, siapa ibunya, dari mana asalnya, bahkan sekolah mana yang ia tempati. Wartawan terus berdatangan. Ada yang membawa kamera besar, ada yang hanya bermodal ponsel dan mic kecil. Mereka berdiri di depan gang, mewawancarai tetangga satu-satu. Warga yang kemarin hanya menatap sinis, kini mendadak akrab. Rara itu anak pintar, Pak. Sopan. Dia sering bantu ibunya nyari barang bekas. Hebat dia. Padahal masih SD udah berani begitu. Aku sih dari dulu yakin dia beda. Bukan anak biasa. Bu Tatik hanya bisa menghela napas mendengar komentar-komentar itu. Ia tahu, sebagian dari mereka hanya ikut arus. Beberapa yang kemarin bersikap sinis, kini mendadak memuji. Tapi ia tak ingin berpikir buruk. Ia hanya ingin anaknya tenang. Di dalam rumah, Rara duduk menatap layar ponsel butut milik ibunya. Teman ibunya mengirimkan tautan video itu via WhatsApp. Ia menontonnya diam-diam. Jari-jarinya menggenggam erat kain baju. Ia melihat dirinya sendiri, basah kuyup, memukul kaca, membuka pintu, menarik tubuh besar pria dewasa yang tak sadarkan diri. Suasana di video itu bising, kacau, dan wajahnya sangat jelas. Di kolom komentar,
ribuan orang menulis pujian. Ada yang menuliskan, anak ini calon pemimpin. Atau, Rara, kamu inspirasi kami semua. Tapi ada juga yang mulai berspekulasi, kok bisa anak sekecil itu tahu cara pecahin kaca mobil? Atau, jangan-jangan disuruh orang tuanya buat dapat perhatian. Rara berhenti membaca. Ponsel diletakkan di pangkuannya, dan ia menatap lantai. Ia tak paham mengapa niat baik bisa menjadi rumit. Ia hanya ingin menolong. Tapi sekarang, semua orang membicarakannya. Semua mata seperti menyorotinya. Bahkan ketika ia hanya ingin berjalan ke warung beli mie. Saat siang datang, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di ujung gang. Berbeda dengan mobil-mobil wartawan sebelumnya, kali ini mobil itu terlihat lebih resmi. Dari dalam, turun dua orang pria mengenakan jas formal, serta seorang wanita parubaya yang membawa map besar dan mengenakan sepatu berhak tinggi. Mereka bukan wartawan. Mereka perwakilan dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota. Kedatangan mereka membuat warga heboh. Ibu-ibu keluar dari rumah, anak-anak berkumpul, dan semua mata lagi-lagi mengarah pada rumah kecil Rara. Di dalam rumah, Bu Tatik mempersilakan mereka duduk di tikar tua. Rara hanya berdiri di belakang ibunya, menunduk. Wanita dari Dinas Pendidikan bicara dengan nada hangat. Bu, kami mewakili kota, ingin menyampaikan bahwa kami sangat bangga pada Rara. Keberaniannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami ingin memberikan apresiasi. Apresiasi. Bu Tatik bingung. Pria di sebelahnya membuka map. Kami ingin memberikan beasiswa penuh untuk Rara hingga SMA. Termasuk bantuan pendidikan, pakaian sekolah, perlengkapan, semuanya. Bu Tatik terdiam. Matanya mulai berkaca. Ia tidak menjawab langsung. Ia menoleh ke Rara, mencari respons anaknya. Tapi Rara tak banyak bicara. Wajahnya tetap datar. Dalam pikirannya, semua ini seperti mimpi. Tapi bukan mimpi yang membuatnya melompat gembira, melainkan mimpi yang penuh suara, sorot kamera, dan tekanan tak kasat mata. Setelah perwakilan pemerintah pergi, datang lagi rombongan dari sebuah televisi nasional. Mereka meminta izin untuk membuat liputan khusus. Menayangkan kehidupan Rara sehari-hari. Membuat dokumenter. Ada yang menawarkan uang, ada yang menawarkan kesempatan viral lebih besar. Rara mulai merasa sesak. Malam harinya, rumah mereka lebih ramai dari biasanya. Tetangga berdatangan, membawa makanan, hadiah kecil, bahkan ada yang menawarkan bantuan perabotan. Buat kamu, Ra. Kamu anak hebat. Kami bangga, nak. Rara tersenyum sopan. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Dalam diam, ia mulai rindu hari-hari saat ia bisa berjalan pulang sekolah tanpa disapa siapa-siapa. Saat ia bisa duduk di tikar dan makan tempe goreng tanpa ada yang merekamnya. Saat malam makin larut dan semua tamu telah pergi, Rara duduk di depan rumah. Ia menatap langit yang gelap, tanpa bintang. Palu kecilnya kini disimpan di dalam plastik bening oleh polisi, katanya sebagai barang bukti. Tapi bagi Rara, itu bukan bukti. Itu adalah kenangan. Ibu duduk di sampingnya. Capek ya, Ra? Bisik Bu Tatik sambil mengelus kepala anaknya. Rara mengangguk pelan. Bu Tatik menghela napas. Ibu juga capek, nak. Tapi kita nggak sendirian. Allah pasti tahu kenapa semua ini terjadi. Kita hanya perlu kuat sedikit lagi. Rara menoleh. Bu, besok aku sekolah nggak? Bu Tatik tersenyum, meski wajahnya lelah. Besok, kita istirahat dulu. Hati kamu perlu tenang. Kalau kamu siap, baru kita lanjut jalan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 hari, Rara bisa memejamkan mata dengan sedikit tenang. Di luar, dunia masih membicarakannya. Tapi di dalam rumah kecil itu, hanya ada dia dan ibunya. Dan untuk malam itu saja, itu cukup. Besok, dunia mungkin akan lebih bising. Tapi malam ini, ia hanya ingin menjadi Rara yang dulu. Anak kecil yang percaya bahwa satu tindakan baik bisa mengubah segalanya. Pagi itu datang lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Gang kecil tempat Rara tinggal sudah tak sepadat 2 hari lalu. Wartawan sudah mulai jarang terlihat, tetangga tak seramai kemarin, dan kamera ponsel tak lagi mengintai dari balik jendela. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Pukul 8 pagi, ketika Bu Tatik sedang menyapu halaman kecil depan rumah, sebuah mobil sedan mewah berwarna abu-abu berhenti tepat di depan gang. Mobil itu bukan milik siapapun yang dikenal warga. Tak ada plat dinas,
Tak ada stiker media, tapi bentuk dan warnanya cukup menarik perhatian. Dari dalam, turun seorang perempuan berkacamata, berumur sekitar 35 tahun, mengenakan blazer biru tua dan rok panjang senada. Langkahnya cepat dan rapi, seolah ia sudah tahu persis harus kemana. Di tangannya tergenggam sebuah tas kecil berlogo eksklusif, dan wajahnya menunjukkan kesan penting, namun tak congkak. Ia menyusuri gang sempit itu tanpa ragu, menatap rumah demi rumah, sampai akhirnya pandangannya terkunci pada satu rumah kecil berdinding tripleks, rumah milik Rara dan ibunya. "Permisi," ucapnya lembut sambil tersenyum pada Bu Tatik. "Maaf mengganggu pagi-pagi. Apakah ini rumahnya Rara?" Bu Tatik, yang tak mengenal wajah itu, mengerutkan kening waspada. "Iya, benar. Maaf, ibu siapa ya?" Perempuan itu tersenyum kembali, lalu mengulurkan tangan. "Nama saya Nita. Saya asisten pribadi Tuan Bagas, pria yang diselamatkan putri ibu 2 hari lalu." Mendengar nama itu disebut, tangan Bu Tatik seketika melemas. Dunia seperti berhenti sebentar. Ia tahu nama itu dari berita dan cerita warga. Tapi mendengar langsung dari seseorang yang mengaku dekat dengannya, itu lain cerita. "Silakan masuk, Bu," ujar Bu Tatik akhirnya, meski suaranya masih mengandung keraguan. Mereka duduk bersila di ruang utama. Rara keluar dari kamar setelah mendengar suara asing. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos tipis dan celana pendek yang sudah mulai kekecilan, wajahnya masih menyimpan kantuk. Begitu Nita melihat Rara, ia menatapnya lama. Wajahnya yang biasanya tenang tampak tergetar. Ia berdiri, mendekat perlahan, dan jongkok di hadapan gadis kecil itu. "Jadi kamu, Rara?" "Ya." Rara mengangguk pelan, matanya menatap ke bawah. Nita membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi beberapa berkas dan foto. "Saya datang ke sini karena permintaan langsung dari Tuan Bagas. Beliau saat ini sudah sadar dan dalam pemulihan. Hal pertama yang beliau tanyakan setelah siuman adalah, siapa anak yang menyelamatkan nyawaku?" Rara menatap wajah wanita itu sebentar. Tatapannya jujur. Tidak ada nada pamer, tidak ada gaya tinggi. Hanya ketulusan dan tekanan tugas yang berat. Tuan Bagas sangat ingin bertemu langsung. Tapi karena beliau masih dalam masa perawatan, beliau meminta saya datang lebih dulu, menyampaikan terima kasih pribadi, dan memastikan bahwa kamu, Rara, baik-baik saja. Ruangan itu hening. Bu Tatik menatap anaknya dengan ekspresi bingung, antara bangga, takut, dan tidak percaya. Nita melanjutkan, "Kami tidak tahu harus bagaimana membalasnya. Tapi yang jelas, keluarga besar Tuan Bagas merasa berutang nyawa pada Rara. Kami tidak bisa membiarkan peristiwa sebesar ini berlalu begitu saja." Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal, meletakkannya di depan Bu Tatik. "Ini adalah bentuk penghargaan awal. Kami juga membawa undangan. Jika ibu berkenan, Tuan Bagas ingin mengundang ibu dan Rara untuk datang ke kediaman beliau setelah beliau pulih total. Bukan untuk formalitas, tapi karena beliau ingin mengenal siapa anak luar biasa ini secara langsung." Bu Tatik menatap amplop itu. Ia tidak langsung menyentuhnya. Uangnya banyak, itu bisa dilihat dari tebalnya. Tapi bukan itu yang membuatnya bingung. Yang membuat hatinya bergemuruh adalah kenyataan bahwa hidup mereka yang tenang kini benar-benar telah masuk ke pusaran dunia yang berbeda. "Bu," suara Rara pelan. "Kalau kita ke sana, kita bakal balik lagi kan ke sini?" Pertanyaan itu menusuk. Bu Tatik menoleh, matanya panas. "Iya, Nak. Kita cuma diundang ketemu. Gak akan kemana-mana." Nita tersenyum melihat interaksi itu. Lalu dengan nada lembut, ia berkata, "Saya paham ini mungkin mengejutkan. Tapi saya harap ibu bisa mempertimbangkan. Kami tak berniat mengganggu, hanya ingin berterima kasih. Dan, siapa tahu, Allah punya maksud lain dari pertemuan ini." Kalimat itu menggantung di udara. Setelah Nita berpamitan dan kembali ke mobil, rumah kecil itu kembali hening. Tapi bukan hening biasa. Ada tekanan di udara. Ada sesuatu yang tidak terucap tapi dirasakan. Rara duduk di sudut kamar, memandangi dinding bambu yang mulai mengelupas. Ia masih mencoba memahami semua yang terjadi. 2 hari lalu, ia hanya ingin menolong seseorang. Hari ini, orang itu ingin bertemu dengannya. Di luar rumah, suara motor kembali terdengar. Tapi kali ini, Rara tidak menoleh. Ia hanya menatap lurus ke depan,
memikirkan kemungkinan bahwa langkah kecilnya 2 hari lalu mungkin telah membuka pintu ke arah yang sama sekali tak pernah ia duga. Dan entah mengapa, di dalam dadanya yang kecil, rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya Tuan Bagas? Kenapa ia begitu ingin bertemu? Apa benar semua ini hanya tentang ucapan terima kasih? Dan kenapa, di mata asisten itu tadi, ada tatapan yang tidak hanya kagum, tapi juga menyimpan rahasia? Pagi itu berbeda dari pagi-pagi yang pernah dilalui Rara seumur hidupnya. Biasanya, ia bangun dengan suara ayam tetangga, aroma nasi yang belum tentu ada lauknya, dan suara langkah kaki ibunya yang sibuk memilah sampah plastik dari malam sebelumnya. Tapi hari ini, Rara dibangunkan oleh suara ketukan lembut di pintu dan deru mesin mobil yang asing berhenti di ujung gang. Bu Tatik berdiri di ambang pintu rumah, mengenakan baju terbaik yang ia punya, blus polos yang disetrika semalaman dan rok panjang pemberian tetangga saat lebaran lalu. Wajahnya gugup, tapi ia berusaha tegar. Sementara Rara mengenakan baju baru hasil sumbangan dinas sosial, warna biru muda dengan pita kecil di dada. Wajahnya polos, rambutnya dikuncir satu oleh ibunya, dan matanya menatap ke depan dengan campuran rasa takut dan penasaran. Mobil yang menjemput mereka adalah mobil yang sama seperti hari sebelumnya. Abu-abu mengilap, sunyi, dan dingin di dalam. Rara duduk di samping ibunya, menggenggam tangan sang ibu erat-erat sepanjang perjalanan. Mereka tidak banyak bicara. Takut bicara membuat semuanya terasa lebih nyata. Perjalanan menuju rumah keluarga, Bagas melewati jalan-jalan yang belum pernah Rara lihat sebelumnya. Jalanan lebar tanpa lubang, pepohonan yang tertata rapi di pinggir trotoar, lampu lalu lintas yang tidak pernah mati. Mobil melewati gerbang besar dengan penjaga keamanan berseragam lengkap, lalu memasuki kompleks perumahan yang terlihat seperti dunia lain, bersih, sunyi, dan penuh kemewahan. Mobil berhenti di depan rumah yang tak bisa disebut rumah. Itu lebih menyerupai istana. Halaman luas dengan pohon besar di tengahnya, air mancur kecil, dan bangunan 3 lantai bercat krem keemasan berdiri megah. Pintu utama dari kayu jati yang tinggi menjulang dibuka oleh 2 pelayan berseragam. Di belakang mereka, berdiri sosok yang tak asing, Nita, wanita yang dulu datang ke rumah Rara. "Selamat datang, Bu Tatik." "Selamat datang, Rara," ucapnya lembut sambil tersenyum tulus. Rara menatap sekeliling, terpukau. Lantai marmer memantulkan bayangan, dinding dipenuhi lukisan besar, dan langit-langitnya tinggi seperti aula sekolah. Bau ruangan itu seperti wangi bunga yang asing, bukan bau sampah atau kayu lembab seperti yang biasa ia hirup di rumah. Nita mempersilakan mereka duduk di ruang tamu. Sofa empuk berlapis bludru merah, meja marmer dingin, dan di atasnya tersaji kue-kue kecil yang ditata cantik. "Maaf ya kalau kami kelihatan kaku," ujar Bu Tatik sambil memegang ujung bajunya. "Kami bukan orang yang biasa masuk rumah begini." Nita tersenyum ramah. "Justru kami yang harus berterima kasih sudah berkenan datang." Lalu pintu ruangan dalam terbuka. Seorang pria dengan kursi roda didorong masuk. Wajahnya tegas, usia sekitar 40-an, rambut sedikit beruban di sisi, namun sorot matanya hidup. Ia mengenakan kemeja putih bersih, dan di dadanya ada selang kecil bekas infus yang belum sepenuhnya dilepas. "Selamat pagi," ucapnya dengan suara berat namun ramah. "Kamu pasti Rara." Rara berdiri perlahan. Kakinya ragu melangkah, tapi ia menatap pria itu penuh rasa ingin tahu. Pria itu tersenyum. "Aku adalah orang yang kamu selamatkan." Semua orang dalam ruangan terdiam. Bagas mengangguk pada Nita, dan Nita mundur pelan, memberi ruang bagi momen itu. Suasana menjadi hening dan lembut. Bagas merentangkan tangan kirinya pelan. "Boleh aku pegang tanganmu, Rara?" Rara mendekat, mengulurkan tangan kecilnya. Telapak tangannya bertemu tangan Bagas yang besar dan hangat. "Terima kasih, Nak. Aku tidak tahu harus berapa kali mengucap syukur. Kamu berani, kamu cepat berpikir, dan karena kamu, aku masih di sini." Rara tidak menjawab, tapi matanya berkaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ia tarik keluar dari mobil waktu itu akan duduk di hadapannya sekarang, dalam rumah sebesar ini, menyebut namanya dengan rasa hormat. Bagas lalu menoleh ke Bu Tatik. "Saya tahu ini semua mungkin membuat ibu bingung. Tapi sejak saya sadar dan tahu bahwa nyawa saya diselamatkan oleh seorang gadis kecil dari kampung, saya tidak bisa tidur. Saya merasa, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Dan bukan karena hutang. Tapi karena ini, terasa seperti pertemuan yang tidak kebetulan." Ucapan itu menggantung. Bu Tatik tidak langsung menjawab.
Ia hanya menatap anaknya. Seolah ia tahu, di balik semua ini, ada sesuatu yang belum mereka mengerti sepenuhnya. Bagas lalu berkata, "Kalau boleh, saya ingin mengenal Rara lebih jauh. Bukan sekadar pemberi pertolongan. Saya ingin tahu seperti apa ia di rumah, apa yang dia suka. Dan, kalau ibu tidak keberatan, sesekali izinkan saya mengajak Rara jalan-jalan. Lihat dunia yang lebih luas. Dunia yang mungkin belum pernah ia lihat." Permintaan itu sederhana dalam bentuknya, tapi besar dalam maknanya. Ruangan kembali sunyi. Rara hanya menunduk. Butatik tampak ingin menolak secara halus, tapi bingung bagaimana caranya. "Apa nanti? Gak merepotkan, Pak?" Suara Butatik pelan, penuh rasa takut. Bagas tersenyum. "Tidak sama sekali, Bu. Justru ini kehormatan bagi saya." Mereka berbincang selama 1 jam berikutnya. Bagas bercerita tentang kondisinya, perasaannya setelah insiden itu, dan rasa syukurnya yang tak habis-habis. Rara duduk mendengarkan. Tidak banyak bicara, tapi ia memperhatikan dengan mata yang belum pernah setenang itu. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang terasa berbeda. Bukan karena kekayaannya, tapi karena caranya bicara. Seolah ia sedang menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Sebelum mereka pulang, Bagas memberi Rara sebuah kotak kecil. Isinya jam tangan digital berwarna merah muda dengan tali karet. Bukan mahalnya yang membuat Rara terkejut, tapi tulisan kecil di bagian belakang jam itu. Untuk Rara, dari orang yang diberi waktu kedua. Dalam perjalanan pulang, mobil melaju perlahan. Rara duduk diam di kursinya. Matanya menatap jam tangan di pergelangan tangannya, lalu keluar jendela. Hatinya belum bisa bicara. Tapi ia tahu satu hal, dunia tempatnya hidup kini terbuka sedikit lebih lebar. Dan di ujung dunia baru itu, seseorang sedang menatapnya bukan sebagai anak kecil yang menyelamatkan, tapi sebagai seseorang yang bisa mengubah hidup orang lain. Hari itu, gang sempit tempat tinggal Rara kembali sepi seperti biasa. Tapi bagi Rara dan ibunya, segala sesuatu tidak lagi sama. Meski suara langkah kaki warga tetap terdengar seperti biasa, meski bau gorengan dari ujung jalan masih semerbak seperti kemarin, namun dunia dalam hati mereka telah berubah arah. Sejak pulang dari rumah besar Tuan Bagas, Rara menjadi lebih banyak diam. Biasanya, ia masih sempat tertawa kecil saat Butatik berceloteh soal tetangga atau cerita lucu dari warung. Tapi kali ini, setiap kali ibunya bicara, Rara hanya menjawab dengan senyuman tipis, lalu kembali menunduk menatap jam tangan pemberian pria itu. Butatik menyadari perubahan itu. Ia bukan ibu yang berpendidikan tinggi, tapi ia tahu bahasa diam anaknya. Ia tahu, di balik senyuman kecil itu, ada badai halus yang berkecamuk dalam hati anak gadisnya. Malam itu, saat lampu satu-satunya di rumah mulai meredup karena tegangan rendah, Butatik menyeduh teh manis dalam 2 gelas kecil dan duduk bersila di depan anaknya. "Rara," suaranya pelan. "Kamu kepikiran, ya?" Rara mengangguk perlahan. "Bu, tempat rumahnya Om Bagas itu kayak mimpi." "Iya, ibu juga nggak nyangka," jawab Butatik sambil menyeruput teh. "Tapi apapun mimpinya, kita tetap di sini. Di rumah kita." Rara menunduk. Om Bagas bilang, dia mau ngajak aku jalan-jalan lihat dunia yang lebih luas. Butatik tersenyum kecut. "Ibu dengar." Ibu juga bingung jawabnya gimana. Malam itu, tidak banyak kata yang terucap. Hanya keheningan panjang yang menjadi saksi bahwa mereka berdua tengah berada di titik persimpangan. Sebuah jalan tak dikenal mulai terbuka, menawarkan sesuatu yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, mobil abu-abu itu kembali datang. Tapi kali ini, bukan hanya Nita yang turun dari dalam. Ia datang bersama seorang pria tua berkacamata tebal, berpakaian rapi, yang memperkenalkan diri sebagai penasihat hukum keluarga Bagas. "Kami diminta untuk menyampaikan maksud baik Tuan Bagas secara formal, Butatik," ujar pria tua itu pelan, menghormati suasana rumah yang sederhana. Butatik mengangguk, mencoba menyimak. Beliau menginginkan Rara mendapatkan masa depan yang layak. Dan untuk itu, beliau ingin mengurus semua keperluan pendidikan Rara hingga jenjang tertinggi. Tidak hanya itu, Rara akan tinggal di tempat yang lebih layak, dengan fasilitas terbaik, pendamping, serta perlindungan penuh dari pihak keluarga. Kalimat itu seperti angin kencang yang meniup pintu rumah terbuka lebar. Butatik menelan ludah. Rara yang duduk di belakang ibunya tampak terkejut, namun masih belum mengerti sepenuhnya. "Jadi, Rara dibawa ke sana?" Suara Butatik mulai bergetar.
Bukan, di bawah, Bu, sahut Nita lembut. Lebih tepatnya, diundang untuk menjadi bagian dari keluarga besar ini. Tidak dalam arti mengganti posisi orang tua, tapi memberi ruang bagi Rara untuk bertumbuh tanpa kekurangan. Rara menunduk. Bu Tatik memejamkan mata. Ia tahu ini bukan sekadar tawaran. Ini sebuah peristiwa besar yang bisa mengubah segalanya. Bu, saya ini cuma orang tua yang kumpulin botol plastik dan kardus bekas. Saya nggak ngerti hukum. Saya nggak ngerti cara hidup orang kaya. Tapi saya ngerti anak saya. Rara itu masih kecil. Dia perlu saya. Saya juga perlu dia. Kami ini cuma dua orang yang saling pegang satu sama lain. Pria tua itu mengangguk penuh pengertian. Tapi ia tetap melanjutkan dengan suara tenang. Justru karena itu, kami tidak ingin memisahkan. Kami akan siapkan tempat tinggal baru untuk Ibu dan Rara, dekat dengan lingkungan yang sehat dan aman. Ibu bisa ikut tinggal, tanpa harus meninggalkan apapun. Kami hanya ingin Rara punya masa depan lebih terang. Rara akhirnya angkat bicara. Kalau aku tinggal di sana, apa aku masih bisa tidur di tikar yang sama-sama Ibu? Nita menatap gadis kecil itu dengan mata berkaca. Kalau kamu mau, iya. Suasana menjadi berat. Tak ada suara selain deru kipas angin kecil di sudut ruangan. Setelah rombongan itu pulang, Bu Tatik dan Rara duduk dalam diam cukup lama. Sore beranjak malam. Di luar, suara azan berkumandang dari surau kecil. Hati Bu Tatik makin sesak. Ia merasa seperti hendak menyerahkan anaknya ke dunia yang tak ia pahami. Nak, katanya pelan, menahan air mata. Ibu tahu, kamu pasti bisa jadi orang hebat. Tapi kamu juga harus tahu, Ibu nggak akan pernah tinggalin kamu. Mau dunia segede apapun buka pintu, Ibu tetap di belakangmu. Selalu. Rara tak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat, seolah pelukan itu bisa menjawab semua kebingungan di hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rara tidak bermimpi tentang rumah besar atau mobil mewah. Ia bermimpi tentang dirinya sendiri, berdiri di antara dua jalan. Satu menuju kenyamanan yang belum pernah ia rasakan, satu lagi menuju kebersamaan yang telah menjadi hidupnya sejak kecil. Dan saat ia terbangun, matanya terbuka dengan sebuah pertanyaan yang belum bisa dijawab siapapun. Apa arti keluarga, jika harus memilih antara masa depan dan cinta yang membesarkan? 3 hari setelah tawaran itu datang, kehidupan Rara dan Bu Tatik berubah secara nyata. Bukan hanya karena rumah mereka dipindahkan ke tempat baru, tapi karena cara dunia mulai memperlakukan mereka seolah mereka tak lagi orang biasa. Di pagi yang cerah itu, mobil dengan sopir pribadi datang menjemput mereka. Bukan mobil mewah yang mencolok, tapi cukup jelas bahwa ini bukan kendaraan yang biasa masuk ke ganggang sempit. Bu Tatik membawa 2 tas plastik besar berisi pakaian mereka yang lusuh namun masih layak pakai. Rara, sambil menggenggam erat tas kecilnya yang berisi palu tua pemberian ibunya, masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Ia tidak tahu harus senang atau gugup. Yang pasti, hatinya penuh rasa asing. Rumah baru mereka berada di perumahan semi-elit, masih di kota yang sama tapi jauh dari suara bising pasar dan jalanan berlubang yang biasa mereka lewati. Rumah itu bukan rumah mewah 3 lantai seperti milik Tuan Bagas, tapi sebuah rumah modern sederhana 2 lantai yang bersih, sejuk, dan lengkap dengan semua fasilitas. Ada ruang belajar untuk Rara. Kamar tidurnya luas, ranjangnya empuk, dan ada meja belajar kayu yang menghadap ke jendela taman kecil. Kamar Bu Tatik pun tak kalah nyaman. Mereka tak lagi harus tidur di tikar yang berbau tanah, atau menyeka air hujan dari atap bocor. Namun, kenyamanan yang datang tiba-tiba ini justru membuat hati Bu Tatik tak tenang. Ia merasa semua ini terlalu cepat, terlalu besar, terlalu mudah. Sementara itu, Rara masih berusaha menyesuaikan diri. Hari-hari pertama berjalan pelan. Rara mulai masuk ke sekolah baru yang sudah dipilihkan oleh pihak keluarga Bagas. Sekolah swasta dengan bangunan tinggi, fasilitas lengkap, dan murid-murid yang datang dengan mobil pribadi setiap pagi. Seragam Rara baru, tasnya baru, tapi wajahnya tetap menyimpan rasa canggung. Ia lebih banyak diam, mengamati, dan belum mampu tertawa lepas seperti anak-anak lain. Anak-anak di sekolah barunya tidak langsung jahat, tapi juga tidak ramah. Mereka menatap Rara seolah dia adalah pemandangan langka. Beberapa hanya menatap diam-diam. Beberapa mulai bergosip. Itu yang viral itu, ya. Katanya dia anak pemulung yang nyelametin orang kaya. Lihat deh sepatunya, kayak bukan beli di mall. Ucapan-ucapan itu seperti bisikan kecil,
tapi masuk ke telinga Rara seperti suara keras yang menggema di dinding kepalanya. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, menggenggam tangan di bawah meja, berharap hari cepat selesai. Saat pulang sekolah, Rara langsung masuk kamar. Di rumah baru ini, tidak ada suara ayam, tidak ada teriakan anak-anak bermain layangan, tidak ada suara sapu lidi tetangga. Terlalu hening. Bahkan kipas angin pun tidak berdetak karena digantikan AC yang dinginnya tidak biasa. Di meja belajar, ia membuka laci dan mengeluarkan palu kecilnya. Ia menatap benda itu lama, seperti sedang berbicara dalam hati. Benda itu kini berkarat, tapi masih kuat. Sama seperti dirinya, pikir Rara. Kecil, tapi tidak gampang patah. Suatu sore, Nita datang membawa kabar dari Tuan Bagas. Ia bilang, Bagas akan segera pulih total dan ingin mengundang Rara untuk makan malam keluarga besar. Rara hanya mengangguk, tapi hatinya belum siap. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih belum menerima semua ini sepenuhnya. Di tengah malam, ketika Butatik sudah tidur, Rara keluar ke halaman kecil di belakang rumah. Ia duduk di bangku besi yang dingin, menatap langit malam yang jernih. Bintang-bintang terlihat lebih jelas dari tempat ini. Tapi rasanya berbeda. Di kampung dulu, Rara biasa menghitung bintang sambil tiduran di atas tikar, ditemani suara serangga dan cerita dari ibunya. Sekarang, semua terasa terlalu rapi, terlalu tenang, dan terlalu sunyi. Dalam keheningan itu, Rara memikirkan satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Sejak mereka pindah ke rumah baru, setiap malam selalu ada suara langkah pelan di lantai bawah. Rara pernah mengintip, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Ia juga melihat satu kamar di sisi belakang rumah selalu terkunci. Bahkan Butatik pun tidak diberi kunci kamar itu. Dan yang paling membuat bulu kuduknya meremang, di meja kerja kecil yang ada di ruang tamu, tergantung satu bingkai foto keluarga besar. Rara tidak mengenali satupun wajah di sana, sampai ia melihat seorang bayi perempuan dalam gendongan wanita tua di pojok foto. Bayi itu memiliki tanda kecil di leher sebelah kiri. Sama persis seperti tanda lahir yang dimiliki Rara. Ia tak langsung bilang ke siapapun. Bahkan ke ibunya pun tidak. Tapi sejak saat itu, ada pertanyaan besar yang mulai muncul dalam hati kecilnya. Apakah ini semua benar hanya karena aku menolong orang? Atau, ada alasan lain mengapa aku dibawa ke sini? Besoknya, Rara memutuskan untuk mencoba bersikap seperti anak normal. Ia belajar lebih rajin, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, dan saat pulang ia membantu Butatik membersihkan halaman. Tapi malamnya, ketika hendak menyimpan buku ke dalam lemari di ruang kerja kecil, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku tua. Dari sela-sela halaman buku itu, jatuh sebuah foto lama. Foto hitam putih yang memperlihatkan bayi yang sama, dan kali ini, bayi itu memakai gelang bertuliskan huruf R. Rara mematung. Tangannya gemetar, tapi ia menyimpan foto itu di dalam kantong seragam sekolah. Ia tahu, pertanyaan di hatinya tidak akan bisa ia diamkan lebih lama. Di dunia yang penuh kenyamanan ini, ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan Rara tahu, mungkin keberaniannya memecahkan kaca 2 minggu lalu bukan hanya untuk menyelamatkan seseorang, tapi membuka tabir masa lalu yang sudah lama disembunyikan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar Rara. Tapi bagi Rara, cahaya itu tak secerah biasanya. Ada kabut tipis yang menggantung di dalam pikirannya, tebal, dingin, dan membingungkan. Ia duduk di tepi ranjang, tangan kanannya menggenggam sebuah foto hitam putih yang semalam ia temukan, tersembunyi di antara buku tua di ruang kerja. Bayi dalam foto itu memiliki tanda lahir kecil di leher kiri. Bentuknya lonjong miring, sama persis seperti milik Rara. Di gelang mungil bayi itu tertulis satu huruf sederhana, namun terasa sangat berat, R. Rara belum menceritakan temuan itu pada siapapun. Bahkan pada Butatik. Ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dibagikan begitu saja. Ini bukan sekadar foto lama. Ini seperti potongan teka-teki yang dilemparkan dunia untuk dia pecahkan sendiri. Di sekolah, Rara duduk lebih tenang dari biasanya. Ia tidak terlalu memikirkan gosip anak-anak lain. Hari itu, yang terlintas di benaknya hanya satu hal. Siapa sebenarnya dirinya? Dan, kenapa semua hal yang terjadi seolah terlalu cocok? Terlalu tepat, terlalu kebetulan. Siang hari, saat jam istirahat, Rara duduk sendiri di sudut taman sekolah. Tangannya memegang jam tangan merah muda pemberian Tuan Bagas. Ia menekan tombol kecil di samping layar, menyalakan lampu latar, lalu menatap tulisan kecil di baliknya sekali lagi.
Untuk Rara, dari orang yang diberi waktu kedua. Kalimat itu, semakin hari, semakin terdengar seperti kode. Bukan sekadar ucapan terima kasih. Seolah pria itu tahu siapa dia, lebih dari yang dia sendiri tahu. Sore harinya, Rara memberanikan diri mendekati ruang kerja di rumah. Ia memastikan Butatik sedang memasak di dapur, dan penjaga rumah sedang menyiram tanaman di halaman depan. Ruangan itu tidak dikunci, tapi biasanya tidak ada siapapun yang masuk kecuali Nita atau tamu keluarga Bagas yang datang sebentar. Langkah Rara pelan dan penuh perhitungan. Ia menatap lemari buku, mata bergerak cepat menyisir rak-rak. Lalu matanya berhenti pada satu buku berjudul Jurnal Keluarga Besar Wijaya. Buku itu tebal, berdebu, dan bagian pinggirnya sedikit terkelupas. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Ada pohon keluarga, foto-foto hitam putih dari generasi sebelumnya, hingga halaman yang berisi foto-foto tahun 2000-an. Di satu halaman, matanya terpaku. Foto sepasang suami istri dengan bayi perempuan di antara mereka. Pria itu adalah Tuan Bagas, masih muda, tersenyum lebar. Wanita di sampingnya sangat cantik, wajahnya teduh. Bayi yang mereka gendong tidak memiliki nama tertulis di bawah foto, hanya keterangan, kebahagiaan yang singkat. Rara menarik napas dalam-dalam. Hatinya berdegup kencang. Ia menelusuri kembali halaman-halaman berikutnya. Di satu halaman lain, ada tulisan tangan, sedikit pudar, bayi kami hilang di usia 11 bulan. Kami mencarinya kemana-mana, tapi tidak pernah kembali. Tanda di leher kirinya akan selalu menjadi pengingat. Tubuh Rara melemas. Ia menjatuhkan buku itu ke meja, lalu menutup mulutnya agar tak mengeluarkan suara. Air matanya menetes perlahan. Ia tahu tanda yang dimaksud. Ia melihatnya setiap kali bercermin. Bibirnya gemetar. Apa aku, bayi itu? Pertanyaan itu terlalu besar untuk dijawab. Tapi segala petunjuk seolah mengarah pada hal yang sama. Semua terlalu sesuai untuk disebut kebetulan. Palu tua, kejadian di jalanan, keberadaan Bagas di mobil itu, reaksi semua orang setelah ia menyelamatkannya, dan kini, foto dengan tanda yang sama. Malam itu, Butatik memperhatikan anaknya lebih seksama. Rara tak banyak bicara, makan hanya beberapa suap, dan langsung masuk ke kamar. Butatik merasa ada sesuatu yang berubah, tapi ia tak ingin memaksa. Tapi sebelum tidur, Rara membuka suara. Bu, waktu aku masih kecil, aku lahir di mana? Pertanyaan itu membuat sendok yang sedang dipegang Butatik jatuh ke piring. Ia menoleh, menatap Rara dengan wajah pucat. Kok nanya gitu, nak? Rara menunduk. Aku cuma mau tahu. Butatik menarik napas panjang. Ia menutup kompor, mengelap tangan, lalu duduk di samping anaknya. Kamu, nggak lahir dari perut ibu. Suara itu nyaris berbisik, tapi cukup jelas untuk menghancurkan tembok terakhir di hati Rara. Ibu nemuin kamu di pos ronda, waktu kamu masih bayi. Dibalut kain tipis, tubuhmu dingin. Ada tulisan di kertas kecil, maafkan aku. Tolong rawat dia. Nggak ada nama. Cuma itu. Ibu nggak tahu siapa yang ninggalin kamu. Tapi waktu lihat kamu, ibu tahu. Kamu harus ibu jaga. Rara terisak pelan. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Tapi karena hatinya tak tahu harus merasa seperti apa. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Ibu takut kamu ngerasa bukan anak ibu. Tapi ibu janji. Sejak kamu ibu peluk malam itu, kamu nggak pernah jadi siapa-siapa selain anak ibu. Setelah pembicaraan malam itu, Rara tidak bisa tidur. Ia duduk di jendela kamarnya, memandangi langit gelap tanpa bintang. Di tangannya, foto bayi bertanda lahir masih tergenggam. Hatinya hancur, tapi juga tercerahkan. Ia merasa seperti menemukan puzzle yang selama ini hilang. Tapi jawaban itu tidak membawa ketenangan, melainkan pertanyaan baru. Kalau dia bukan anak kandung Butatik, lalu siapa orang tuanya? Kalau bayi dalam foto itu benar dirinya, lalu apa maksud dari semua pertemuan ini? Apakah Tuan Bagas tahu siapa dirinya sejak awal? Dan jika iya, kenapa beliau tidak bilang apa-apa? Malam itu, Rara tidak hanya merasa sebagai anak kecil yang menyelamatkan orang dewasa. Ia merasa sebagai anak kecil yang sedang mencari dirinya sendiri, di tengah dunia yang terlalu besar dan terlalu gelap.